Oh Tuhan tak sabar, tulungai oh koino di umur dit amasid surga iraja tak sabar rikot om tunda oh koi kawi oh sunduto susi rikot no sindai sampai emo ikuasa di Tuhan sitid pomogunan rikot om tunda oh koi kawi oh Tuhan tak sabar Tuhan doki pangkat ini ngono monginda sokoi yokoi soko biai monginda zoni kau sampai pendai. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Seperti yang kita tahu hari ini sekali lagi kita mengadakan ibadah online secara online karena masih ada jemaat kita yang berada dalam fase kuarantin. Apapun kita masih ada kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama sebelum kita memulakan ibadah kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
biang dosa, o meko minsiana angkat sedimina, ama, o Tuhan Toho Yesus Kristus, o ikisa dosudo osusi. Amin. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita menyembah Tuhan. Ingatlah penolong Tuhan, omong Tuhan. Permintaan doa dan menerima kasih. O ginaboku pamaraso di Tuhan, o pesizanku pamaraso di ngaran daw do susi. O ginaboku pamaraso di Tuhan, o kadano kulingay igino kululungan daw. Na kadano daw isuobiyay ikasadaanku, nengkod no daw isuobiyay orolku. Natanggung no daw ikoposizan ang tatsit ko binasaan. Napakazano ko no daw, ikobosihan ng posianan daw. Nusukong no daw ikininan ko, nimbuguban no daw ikakansang ko, yad ko ikumbolog-bugan. Ituhan mo inbulay, di kadapatan o kabanaran sin sukobya ipongolun, di kukudong-uson. Nukintahan no dahil daw si Timusa, itumba daw dino. O may pangulong ni Israel na nakimot mo kami inagamadaw. Asamod o abasi Tuhan. Adan mo Diyos ito o tumong ikomusihan daw. Ihumot daw o konkosit kenday. O ipadya daw nga o konko sampay sit kukusan ulit pa. Ikamalot inuringan muli o konko isusui di kasadaan toko. O amo po su Diyos ito ni karatan toko.
Sabab yadko kasamato ditit avan ang sitana. O gozo di kuposihan daw ipanaw di pangulun di sumuho. Yadko ikosoruo do kosilahon ang tatsit kotonobon. O gama do pinuringan pensoru di karaatan toko. Yadko kosomongo di ama sit anganak daw. O kobinsyanan di kinuringan sit ongolun di sumuhut si daw. Sabab edaan nugiman di Tuhan ibuatan toko o andaman di Tuhan dot itoko yadko risobu. Sabab itumul dori niba yadko sakot o yadko itong saksit ko buton. Tu otonos no ibaralo adasu atanos no idusak sampai aso no andaman audin. Tepot o ikaw masihan di Tuhan nino ang engkol sampai penday. O ikabanan daw ma atantul sampai sitmuahi. Inono isokog dia iulun di sumuhut di janji do kinoringan. Ombit umulun di mohondon di pinanuhan do kinoringan sisaradon di gagamahon beauty. Ituhan kyogomon do opihot si surga. Omi kerajaan dawa mga hatus petongkok. Ot oma malaikat pangarazo kono di Tuhan. Suhuto no diko ikoposihan daw. Ot omong monasyo pangarazo kono di Tuhan. Otomori po di Tuhan, suhuto no iko ikilinan daw. O vinamon, pangarazaw no di Tuhan, sisyong po no po ikarajaan daw. O ginabo po, pangarazaw no di Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sekali lagi kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan menyembah Dia melalui lagu ini. Min somo okuno si Tuhanku.
susi o manalpa samon. Yokoy udulo kidusan nanto humarap di kosyanan. Yokoy mangapun si tinububangon mo di Sokovia at sadanahay. Si sarado ko ginabo uboroson o kuwatano. Minda mo ko'y ikaw do kosyanan o makadan do kasadaan. So ulo ko'y sumuhot di kininan dahay ko diri. Sumaam di kininan ulit o susi. Mo kimamahan di kuhuntungan nila kumukunan o kukihi berkan utama si surga. Yokoy somo ang papagat mong itong igamaw ng kinulingan o amo papagat mong itong ihang lokosipan. Amo supok ito sa zadahay it avantang si udun bokon o amo alat pagmoros do yokoy avanos si tinuhubang ni Tuhan. O Tuhan, siya na yokoy no o palong ni kasaganza. Susyo ko'y no lidirhan ni Tuhan Yesus Kristus o ikansama yokoy no. Ikuasa di sudut o susi supaya kansa mo ko'y bago sumasi ikaw dot ensa na ni ginabo. Minta dua ko'y sinara ni Tuhan ha Yesus Kristus. Amin. Cuma Tuhan, sekali lagi kita menyembah Tuhan sebagai cara kita menunjukkan bahwa kita masih memerlukan kasih daripada Tuhan, kita masih memerlukan perhatian dan kita sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita menyembah Tuhan dengan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih Yesus Kristus
isono Tuhan toko. Itinongkisan isidu posusi, o minusu di Maria misuni po yosino. Inopogos sampai ni sangka, Izal kakal po Pontius Pilatus pemerintah. Minatai po, ilobong no, pemerintah no si kemugunan ulun minatai. Ada po di kotolu, ginulian di yosino, antar si ulun minatai, o midok no si surga. No kita po, mogong no yosino, ponong sidmanan do pinoringan, in ama ipamasa isokotian. Antar suri, rumikot bago yosino, siti pemohonan, tumang hukum di tongolun di izau minatay. Kasi po si sudut osusi, isono iporijan ulun Kristian, in elizo o osusiko, ipinisa ng ulun osusi, o mikalang nasada, o mikukulian ng ubas, o mikakusisa, penday. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi sekalian. Apa kabar? Teks pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 7 ayat 1 sehingga ayat 10. Teks pembelajaran kita pada pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas bab 7 ayat 1 sehingga ayat 10. Dalam pembacaan Yesus menyembuhkan seorang hamba ketua askar Roma. Sekali lagi saya ulangi, teks pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini diambil di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 1 sehingga ayat 10, dan tema kita ialah melayani dengan sikap seorang hamba di bawah subtema tunduk dan hormat membawa berkat. Saya bacakan teks kita. Setelah Yesus mengatakan segala perkara itu kepada orang ramai, dia pergi ke Kapernaum. Di situ ada seorang ketua askar Roma yang mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihinya. Hamba itu sakit dan hampir meninggal. Ketika ketua askar itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa pemimpin masyarakat Yahudi pergi kepada Yesus untuk meminta dia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka pergi kepada Yesus lalu memohon dengan sungguh-sungguh, "Orang ini layak Tuhan tolong. Dia mengasihi bangsa kita dan bahkan membina rumah ibadat untuk kami." Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika dia hampir tiba di rumah itu, ketua askar itu mengutus sahabat-sahabatnya supaya berkata kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah ke rumah saya. Saya tidak layak menyambut Tuhan ke rumah saya. Saya sendiri pun tidak layak menghadap Tuhan. Perintahkanlah saja, tentu hamba saya akan sembuh."
Saya pun di bawah perintah perwira atasan, dan di bawah saya juga ada askar-askar lain. Apabila saya menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Dan apabila saya menyuruh seorang askar lain kemari, dia pun datang. Apabila saya menyuruh hamba saya, buatlah ini, dia pun melakukannya. Yesus heran mendengar hal itu. Dia berpaling lalu berkata kepada orang ramai yang sedang mengikutinya, "Belum pernah aku jumpai orang yang beriman sebesar ini, bahkan di kalangan orang Israel pun tidak." Ketika orang yang disuruh itu kembali ke rumah ketua askar, mereka mendapati hamba itu sudah sembuh. Demikian teks pembacaan firman Tuhan. Saudara dan saudari, sejenak kita mengibas kembali tentang hari kelahiran Yesus. Di dalam hari kelahiran Yesus, adakah kita pernah mengingat ataupun adakah kita mengingat kembali di mana di dalam kelahiran Yesus, Herodes mengutus 3 astronot ataupun ahli kaji bintang untuk menelusuri di manakah bintang yang bercahaya itu berada. Nah, saudara dan saudari, mengapa Herodes mengutus 3 ahli kaji bintang ini untuk mendapatkan di mana keberadaan Yesus? Ya, pada zaman dahulu, apabila seseorang dikabarkan lebih tinggi pangkatnya, kedudukannya, maka seseorang pemimpin yang memimpin pada waktu itu akan merasa dilapisi. Maka itu ada niat di sebalik arahan Herodes untuk mendapatkan keberadaan di mana Yesus itu. Sebenarnya niatnya ialah untuk menindakkan kelahiran itu, atau dengan kata lain, membunuh anak yang lahir ini, yang dikabarkan seorang yang akan menjadi agung, ternama, dan lebih dimuliakan, menjadi raja. Nah, apabila perkabaran ini datang ke Herodes, maka dia tidak mau ada orang lain yang lebih tinggi, lebih layak lagi dihormati. Maka itu dia mengutus ahli kaji bintang ini untuk mendapatkan keberadaan di mana Yesus berada, dan Herodes dapat mengarahkan untuk membunuh raja yang akan lahir ini. Ini jelas sekali, saudara dan saudari, bahwa pada waktu zaman dahulu jangan ada seorang pun yang dapat melapisi kedudukan seseorang. Jika ada, maka akan berhadapan dengan konsekuensinya. Nah, di dalam penceritaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa seorang ketua askar mengarahkan anak buahnya untuk pergi mendapatkan Yesus, agar hambanya yang sakit dapat disembuhkan. Saudara dan saudari, ya, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, seorang raja tidak ingin dilapisi kepimpinannya, tidak ingin ada yang lebih dihormati selain dia,
Tidak ada yang ingin disegani selain Dia, saudara dan saudari. Sangat menarik. Apalagi seorang ketua askar yang menjalankan arahan-arahan daripada kerajaan, pemerintah pada waktu itu. Dikatakan oleh ketua askar ini, dia juga mengatakan bahwa dia ada bawahannya sendiri. Itu menunjukkan dia mempunyai kuasanya sendiri. So, dalam konteks ini, seseorang yang berkuasa tidak patut tunduk kepada kuasa lain. Patut dipandang tinggi dan seperti yang saya katakan tadi, sama seperti Herodes, lebih dihormati. Maka itu sifatnya tidak akan sanggup untuk melihat orang lain disegani atau dihormati. Dia mau dia saja yang dipandang tinggi atau dikagumi, begitu. Apalagi kalau orang yang tidak ada pangkat pun, tidak ada kedudukan pun tidak mau dipandang oleh orang lain lebih baik. Maka dalam kedudukannya sebagai seorang ketua askar, sudah tentu seperti Yesus yang dilihat. Di manakah keberadaan Yesus untuk saya dampingi, untuk saya andalkan, untuk saya harapkan? Saya sebagai pemimpin pada waktu itu, sebagai ketua askar, mengapa saya harus datang kepada Dia? Karena konteks pemerintahan pada waktu itu, seorang yang sedang menjadi pemimpin tidak patut lagi, bukannya tidak patut, tetapi lebih diperhatikan kedudukannya, lebih diperhatikan pangkatnya, lebih diperhatikan kuasanya pada waktu itu. Nah, ketua askar ini yang menghairankan kita dalam peristiwa ini datang kepada Yesus. Bahkan dia mengarahkan anak-anak buahnya untuk datang kepada Yesus. Karena hamba yang sangat dikasihinya itu sedang sakit tenat dan hampir meninggal. Dan dia tahu hanya Yesus saja yang memampukan hambanya untuk kembali pulih daripada sakitnya. Nah, saudara, dengan apa yang kita lihat daripada pembacaan ini, kita melihat bahwa ketua askar ini, dia tahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang bukan calang-calang orangnya, bukan seorang yang orang biasa, dikatakan begitu. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, semenjak daripada pemerintahan Herodes sehingga dalam kerajaannya sebagai tentara pun menyadari bahwa yang sudah lahir ini bukanlah orang yang sembarangan. Maka itu dia tahu bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah orang yang sembarangan. Walaupun Yesus berada di tengah-tengah manusia, tetapi ada kesadaran daripada manusia itu sendiri. Karena itulah keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kesadaran ketua tentara ini, dia tahu bahwa orang yang
dia harapkan itu, orang yang berada dengan mereka itu adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia. Maka itu dia tidak lagi melihat kedudukannya, dia tidak lagi melihat kuasanya, namun dia melihat siapa yang sedang dia lihat ini. Dia melihat siapa yang dia sedang lihat ini, yaitu Tuhan Mesias atau Mesias yang sudah datang ke dunia. Maka itu dengan pangkatnya, dengan kuasanya, dia ketepikan. Bukan mudah pada waktu itu seorang askar, apalagi ketua askar, untuk mengedepikan kedudukan dan kuasanya. Tetapi dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, karena dia tahu akan dirinya sendiri, siapa dia di hadapan Tuhan. Melalui penceritaan kita pada hari kelahiran Yesus itu, mereka sudah sebenarnya menyadari bahwa yang lahir itu adalah seorang Tuhan dan Juru Selamat. Maafkan saya, bukan seorang, tetapi Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kesadaran, dengan kerendahan hatinya ini, dia tahu yang memilihnya menjadi ketua, yang memberikannya hikmat, bukan siapa-siapa, namun daripada Tuhan sendiri. Dan yang memberikan kekuatan, dia tahu, bukan daripada siapa-siapa, melainkan daripada Tuhan sendiri. Itulah kerendahan hati, atau wujudnya kerendahan hati seorang ketua askar pada waktu itu. Nah, hal yang kedua yang kita dapati daripada ketua askar ini ialah kesadaran diri. Walaupun dia seorang ketua, saudara dan saudari, dia peka akan keberadaan dirinya. Peka yang saya maksudkan di sini, seperti yang saya katakan sebentar tadi, dia mengetahui latar belakang keberadaan Yesus ke dalam dunia ini. Dia peka dengan persekitarannya. Sebagai ketua, sudah pasti setiap pelusuk-pelusuk atau sudut-sudut tertentu di dunia atau di kalangan masyarakat, dia harus mengetahui. Nah, demikian seperti yang dia dapati daripada kelahiran Yesus, sehingga dia berada di tengah-tengah umat manusia. Itu dia peka. Memang sebagai seorang ketua, sebagai pemimpin, dia peka dengan setiap keperluan anak-anak buahnya, bahkan masyarakat di sekitarnya, saudara dan saudari. Maka dengan kepekaan itu, dia tahu akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan kepekaan itu menjadikan dia tidak angkuh, tidak sombong di hadapan Tuhan. Bahkan dengan kepekaan itu dia mengenepikan pangkat dan kedudukannya di hadapan Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita ketahui daripada ketua askar ini ialah pengakuan diri. Kalau dia tidak mengakui siapa dirinya dan hanya melihat dengan kedudukan, kuasa, dan pangkat dan pengaruhnya sebagai ketua askar, apakah
hambanya dapat disembuhkan oleh Yesus? Sudah tentu bagi saya tidak. Namun dia mengakui dirinya. Pengakuan diri ini, saudara, yang saya maksudkan di sini ialah penyerahan diri kepada Tuhan. Give up unto the Lord. Surrender to the Lord. Dia menyerahkan. Apalah sangat dengan kuasa dan pangkat yang ada di dunia ini, kalau bukan karena Tuhan yang lebih berkuasa ke atas kehidupan setiap manusia. Ya Tuhan, saya akui Engkau boleh menyembuhkan hamba yang saya sayangi ini, yang hampir mati ini. Dia mengakui dirinya. Siapa dirinya di hadapan Tuhan? Maka itu Tuhan menerima dia, menerima iman itu. Dan itu apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri kepada ketua askar ini. Dengan berbanyak-banyak orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, saya kagum dengan dia. Kagum, saudara. How amazing is it? Sehingga Tuhan sendiri pun kagum dengan dia. Karena dia mempunyai penyerahan diri di hadapan Tuhan. Inilah yang terbaik kita dapat pelajari daripada peristiwa ini. Ada 3 hal yang saya sudah sebutkan sebentar tadi. Yang pertama itu kerendahan diri, dan yang kedua ialah kesadaran diri, dan ketiga pengakuan diri. Saudara dan saudari, di saat doa pribadi kita, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita atau adakah kita pernah mengagumi hati Tuhan kita, Yesus Kristus? Sebagaimana Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-9 kagum dengan ketua askar ini. Adakah kita pernah mengagumi hati Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan kita kagum dalam ayat yang ke-9 sebentar tadi dengan ketua askar ini? Saudara, kita kagum dengan kasih Tuhan Yesus karena dia sudah menyelamatkan kita daripada kematian. Karena penyelamatan kasih-Nya kepada kita, kita dapat menikmati kehidupan yang baik di dunia ini. Apatah lagi kalau kita sudah diselamatkan dan kita sudah diberikan jaminan untuk datang kepada Yesus dan tinggal di dalam kerajaan surga, sehingga tidak ada lagi kematian yang membelenggu kita semua. Itulah yang kita kagumi, itulah yang kita hargai daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apakah kita sudah mengagumi Yesus dalam kehidupan kita? Tanyakan kepada diri saya. Apakah saya sudah mengagumkan Yesus di dalam iman kepercayaan saya? Ya, sejenak kita berdiam dan kita merenungkan siapa diri kita di hadapan Yesus. Fikir-fikirkanlah dan renungkanlah. Amin. Saat ini kita berdoa untuk doa syafaat. Bahan doa yang pertama, kita doakan
firman Tuhan yang kita pelajari sebentar tadi akan terus menguatkan kita dalam iman dan rohani serta kehidupan seharian kita. Dan yang kedua ialah iman rohani kita. Setiap jemaat, khususnya di Popot dan Lalanggahon ini, biarlah kita terus menjadi saksi kepada Tuhan dalam iman serta di dalam kehidupan kita sehari-harian. Kita berdoa untuk bahan doa yang ketiga, kesehatan setiap jemaat kita yang sakit, bahkan yang saat ini setiap jemaat yang mempunyai sakit, penyakit dalam tubuh badan mereka, agar dapat disembuhkan dan dikuatkan semula. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan dan saudara mara kita yang masih terkesan dengan COVID-19, agar terus dapat diberikan kesembuhan. Kita berdoa untuk ekonomi gereja kita, serta ekonomi seluruh jemaat PCS, khususnya di Popot dan Lalanggahon ini. Kita berdoa untuk pekerjaan, itu doa yang ke-5, pekerjaan setiap kita. Dan juga pada saat ini bahan doa yang ke-6, konflik di antara Rusia dan Ukraina yang dikabarkan sudah berperang. Kita doakan agar ada perdamaian di antara kedua-dua negara ini, agar tidak ada kematian yang berlaku. Biarlah kuasa Tuhan memberi mereka hikmat kebijaksanaan dan mereka dapat diperdamaikan semula. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, dalam kehidupan kami Engkau memberi kami kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami dapat bersama-sama beribadah pada hari ini, dan juga Engkau memberi kami kesehatan dan kehidupan baru. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk teks ataupun firman Tuhan yang kami sudah pelajari sebentar tadi. Ya Tuhan, biarlah setiap yang kami fahami, setiap yang kami tahu akan firman-Mu ini akan menjadikan kami lebih kuat di hadapan Engkau. Dan Engkau mengetahui setiap doa-doa kami. Kami yakin percaya bahwa dalam setiap doa kami, Engkau Tuhan sudah menjawab kami. Biarlah Engkau Tuhan terus menjauhkan kami daripada segala musibah-musibah yang berlaku di dunia ini. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami dapat menempuhi setiap cabaran dalam kehidupan kami, dan menjauhkan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan dan kejahatan dan pencobaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk uang persembahan kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, khususnya uang persembahan ini. Kami sadar ya Tuhan, bukan hanya uang dan harta yang
sepatutnya kami persembahkan kehadirat-Mu, malah seluruh jiwa dan tubuh kami menghormati Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang ini adalah ruangan untuk pengumuman, dan sekiranya tidak ada lagi jemaat kita yang positif COVID-19, minggu depan kita akan buka gereja kita untuk ibadah secara bersama, dan pemimpin ibadah 6 hari bulan 3 2022 ialah pemimpin Puan Maria Antal, pengkhotbah Ibu Mukili, pelayan musik seperti biasa tim Belia, dan untuk membersihkan gereja adalah daripada blok 2. Itu saja pengumuman. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah kita, dan sebelum ibadah kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk terus tetap setia melayani, terus tetap setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan untuk lagu terakhir, mari kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Menangis di bawah
kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.